Shalom semua. Ada pengharapan dan kekuatan di dalam takut akan Tuhan. Amin. Kembali saya mau sharing dari manisnya roti hidup dari Bapa kita yang hidup. Dari Mazmur 56 ayat 5. Kepada Allah yang berfirman kupuji. Kepada Allah aku percaya. Aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Jadi di sini dibukakan bukti awal kita percaya sama Tuhan. Kita pasti memuji firman-Nya. Kita pasti takjub akan manisnya janji dan ketetapan yang Tuhan berikan melalui firman-Nya. Dan hidup kita pasti terus bercermin melalui kebenaran firman itu. Dan ketika memahami firman dengan benar, barulah membuat kita percaya diri. Firman yang kita pahami dengan benar akan membuat kita percaya diri dan dapat lepas dari roh ketakutan atau roh yang melemahkan kita. Bahkan termasuk serangan apapun, baik dari si jahat atau dari sesama kita manusia. Betapa kuatnya di sini, karena diingatkan di sini, firman harus kita puji. Bukan berarti semua tulisan di firman itu hanya kita hafal doang, atau kita tulis di dalam buku kita, buku harian kita misal, atau kita, kan banyak itu, saya tidak menyalahkan sih, tapi kalau hanya memajang tulisan-tulisan, bingkai-bingkai yang berisi banyak tulisan firman, kalau hanya sebatas itu, apa bedanya kita dengan yang tidak percaya Yesus? Tulisan-tulisan juga banyak. Yang tidak takut akan Tuhan juga tulisan-tulisan motivasi banyak dalam hidupnya. Kebenaran firman, tulisan firman itu bukan motivasi hidup, no. Karena kalau motivasi hidup, kita hanya akan memilah-milah mana yang kita mau dari firman itu, mana yang enak di hati kita, mana yang masuk akal pikiran kita, itulah yang kita percaya. No. Kebenaran firman bukan tentang enak di hati atau enggak, sesuai kesukaan kita atau tidak, enggak. Itu teguran atau kemarahan Tuhan di firman itu, ya kita juga harus memuji itu. Itu makanya dikatakan di sini firman yang kupuji. Bukan hanya kubaca, bukan hanya kutulis, bukan hanya kulihat, tapi Tuhan mau firman yang kita puji. Bagaimana kita bisa memuji firman? Ya kalau kita benar-benar menggali, memahami makna, bahkan meminta kekuatan sama Tuhan untuk kita diubahkan melalui kebenaran itu. Bahkan kita mau bertindak ke depannya atas dasar kebenaran yang kita pahami. Bukan hanya sebatas logika, no. Tapi roh kita, nurani kita ditegur oleh firman itu, dan kita mau diubahkan melalui firman itu. Itulah wujud kita memuji firman. Artinya kita mau ikut apa yang firman mau. Ketika pun kita belum sanggup, kita minta Tuhan kasih kita kekuatan. Karena kita memang manusia biasa. Kita daging yang lemah, yang penuh keegoisan, yang penuh ketamakan, yang penuh logika. Jadi benar-benar dibukakan di sini. Firman bukan hanya dibaca, bukan hanya didengar, bukan hanya dilihat, bukan hanya ditempel di dinding rumah, no, tapi dipuji.
Jadi kita menyanyikan lagu rohani tidak menjadi jaminan kita memuji firman, tapi kita mau diubahkan dan ditegur. Kita berbesar hati ketika ditegur sama firman, dan kita mau bercermin dari firman. Itulah artinya kita memuji firman, dan Tuhan mau seperti itu. Dan kembali lagi, dasar segala sesuatu bagaimana kita mau dituntun oleh firman, ya kalau kita percaya sama Tuhan, percaya sama Bapa kita yang baik, dan firman yang benar-benar kita izinkan mengubahkan kita. Itulah yang mempunyai kuasa juga dalam diri kita untuk kita lepas dari ketakutan, dari segala dosa selama ini yang mengikat kita, dari segala pikiran buruk, dari segala sikap hati yang penuh kepahitan, penuh dendam, dari ucapan mulut yang pedas banget, yang penuh sungut-sungut, yang penuh kutuk, yang penuh perbantahan, dari telinga kita yang biasa suka mendengar hal-hal yang negatif, hal-hal yang merugikan orang, hal-hal yang menggosipkan orang. Dari semua aspek hidup kita yang mengikat kita selama ini, yang membuat kita tidak menyenangkan hati Tuhan. Bahkan apa kelemahan kita yang kita nggak bisa lepas dengan kekuatan kita. Misal ada orang kecanduan narkoba, kecanduan merokok, kecanduan nonton porno, kecanduan seks bebas, kecanduan korupsi, kecanduan minuman keras. Ada banyak hal yang mengikat, yang kita sendiri kita nggak bisa, orang sekitar kita pun nggak bisa. Kita berobat kemana-mana pun seakan-akan nggak bisa, kayak kadang sembuh kadang kambuh. Tapi Tuhan janji di sini, kalau kita memuji firman-Nya, percaya akan kebenarannya, mau buka hati untuk diubahkan sama kebenarannya, mau minta tolong sama Tuhan untuk Tuhan turut campur tangan mengubahkan hidup kita, maka disitulah segala ikatan buruk yang mengikat kita itu bisa putus dalam nama Yesus. Karena Tuhan, firman-Nya, iman kita di dalam Tuhan itu lebih berkuasa daripada kekuatan apapun yang mengikat kita. Bahkan yang sangat bahaya kalau kita merasa sifat buruk kita itu ya udah biasa, itulah manusia. No, kita memang manusia, tapi kita bukan manusia yang di bawah keterikatan dosa, yang di bawah keterikatan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Berbuat dosa, menyimpang dari kebenaran itu enggak menyenangkan hati Tuhan. Jadi kita harus benar-benar bergumul dalam itu. Kita harus minta kekuatan dari Tuhan. Kita harus semakin benar-benar menyerap sari-sari kebenaran firman. Karena firman pasti berkuasa. Firman adalah Tuhan Yesus sendiri. Jadi kuncinya di sini kita lepas dari segala keterikatan apapun itu bentuknya, yaitu dengan kita memuji firman. Ketika kita benar-benar paham dan mau diubahkan sama firman, dan kita terus percaya sama kekuatan firman dan kekuatan Tuhan di hidup kita, maka tidak ada satu kuasa pun yang bisa mengikat bahkan mematikan kita. Hidup mati di tangan Tuhan. Amin. Kita gak usah merasa kuat. Kita juga jangan merasa wajar punya sifat buruk. Jangan. Itu adalah kata-kata si iblis, bukan kata-kata Roh Kudus. Karena Tuhan mau kita serupa segambar dengan Dia sampai selama-lamanya kelak. Amin. Tetap berjuang di dalam menyenangkan hati Tuhan, memuji firman-Nya, percaya kepadanya tanpa kata tapi sekali melangkah, selamanya melangkah di dalam Tuhan. Tuhan pasti kasih kita kekuatan karena Tuhan sangat mengasihi kita. Amin.
Terus di ayat 14, sebab engkau telah meluputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung. Maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Wow, kayak judul film aja ya, cahaya kehidupan. Jadi dari ayat ini dibukakan kekuatan Tuhan, kekuatan firman-Nya, itulah yang menjaga kita pagar sungguh-sungguh kuat, supaya kita nggak gampang tersandung atau tersesat dalam hal-hal yang memang menyesatkan dan menjatuhkan kita, membuat kita tidak taat sama firman. Dan di sini dikatakan, maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Hidup kita pasti penuh cahaya, penuh damai sejahtera, penuh iman yang utuh, selama kita terus berpegang kepada Bapa kita yang baik, selalu tanpa alasan suam-suam kuku. Amin. Karena di ayat 14 ini dikatakan, sebab engkau telah meluputkan aku dari maut. Tidak ada siapapun, kuasa apapun, kekuatan apapun yang bisa meluputkan kita dari maut. Maut bukan hanya berarti meninggal dikubur. Semua orang yang kenal Tuhan, tidak kenal Tuhan, ada saatnya meninggal dan dikubur. Tapi di sini berkata tentang maut, yaitu kebinasaan kekal di neraka. Itu sudah bagian kita sebenarnya, semua kita yang berdosa. Tapi Tuhan yang baik meluputkan kita dari kematian kekal di neraka. Bahkan setelah Dia selamatkan kita, Dia menjaga kaki kita supaya enggak tersandung. Dan karena penjagaan dari Tuhan, itu yang membuat kita dapat bergerak dengan leluasa, dapat menjalani hidup dengan baik. Makanya di sini dikatakan, aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Karena hanya di dalam Tuhan ada sungguh-sungguh cahaya kehidupan. Karena banyak orang hidup bernafas, tapi gelap gulita sebenarnya hidupnya. Tapi Tuhan bilang di sini, selama kita terus di dalam Tuhan, terus memuji firman-Nya, terus menaruh iman kita yang utuh sama Bapa, hidup kita pasti penuh cahaya. Bukan berarti anak-anak yang takut Tuhan tidak ada masalah. Semua orang ada waktu-waktunya. Tetapi di sini ibarat bintang. Bintang itu terlihat terang ketika semua gelap. Iya kan? Bintang itu tidak terlihat terang ketika siang hari. Jadi Tuhan misalkan kita di dunia yang kelam, yang gelap ini, tapi kita tetap bercahaya seperti bintang. Ketika pun banyak masalah, tekanan yang sangat-sangat menghancurkan, sangat-sangat gak sanggup rasanya, tapi Tuhan udah ciptakan kita sebagai bintang, cahaya. Bukan bintang Lucifer yang dibuang ke binasaannya, enggak. Tapi Tuhan benar-benar jagai kita, apapun keadaannya, tetap bisa dan tetap pasti damai sejahtera itu ada di hati kita. Jadi kembali saya pernah dibukakan tentang makna dari bersyukur. Kita bersyukur bukan berarti harus segala sesuatu baik, segala sesuatu yang kita impikan, kita harapkan terjadi, no. Tapi kita bersyukur dalam Tuhan karena kita bersuka ada Tuhan di hidup kita. Itu lebih dari semua yang berharga apapun, lebih dari jawaban doa apapun, lebih dari harta berlian apapun, lebih dari pencapaian promosi jabatan, kenaikan dalam segala hal, itu lebih. Jadi memang gak ada alasan kita gak bersyukur. Bukan karena keadaan luar kita bersyukur, tapi karena keadaan dalam kita bersyukur. Di dalam kita ada Tuhan yang hidup.
Jadi itu alasan kita tetap bersyukur, kita tetap bersuka karena ada Tuhan. Makanya Tuhan bilang di sini, selama kita tetap di dalam Dia, Dia bukan hanya menyelamatkan kita dari maut, Dia benar-benar menjagai kita, sehingga kita bisa tetap leluasa hidup damai, hidup tenang di tengah kegelapan dunia ini. Amin. Di tengah banyaknya godaan, di tengah banyaknya kesesatan, di tengah banyaknya penderitaan, ingat aja, jangan pernah jadikan tolak ukur. Ada pergumulan, ada penderitaan, jangan jadikan tolak ukur Tuhan ada di hidupmu atau enggak. No, Tuhan aja di bumi dari Dia lahir di kandang binatang sampai Dia meninggal pun dalam penderitaan kan sebenarnya. Tapi memang penderitaan itu segaris dengan semakin berkenan di hadapan Tuhan. Bukan berarti Tuhan mau kita menderita, tapi di dalam penderitaan, di dalam tantangan proses, kita semakin diasah iman kita, kita semakin diasah kesungguhan kita sama Tuhan. Karena semakin tidak ada pengharapan, karena semakin tidak nyaman rasanya, semakin kita benar-benar sadar dan tahu yang kita pegang itu harus siapa sebenarnya. Yang kita harapkan itu untuk bisa bertahan di hidup ini harus siapa sebenarnya. Tuhan Yesus Kristus, Bapa kita yang baik, kasih-Nya sempurna. Jadi ayo tetap melangkah dengan leluasa, dengan mengucap syukur, karena selalu ada cahaya di dalam segala sesuatu yang kita alami, baik atau buruk, terang atau gelap, yang sedang di fase mana kita, tetap ada cahaya di hidup kita, cahaya kehidupan di hidup kita dari Tuhan Yesus. Jadi jangan pernah merasa hidup kita suram, hidup kita selalu seperti jatuh tertimpa tangga, seperti gak selesai-selesai masalah, gak selesai-selesai pergumulan, gak apa-apa. Itulah kehidupan, itulah bunga-bunga kehidupan kita anggap. Tapi yang penting dalam menjalani semua itu, adakah Tuhan di hidup kita? Tuhan ada di hidup kita, tapi mau gak kita benar-benar berserah penuh sama Tuhan yang ada di hidup kita. Karena selama kita terus berserah sama Tuhan yang ada di hidup kita, maka cahaya kehidupan, cahaya damai sejahtera, cahaya iman yang semakin utuh, cahaya kebahagiaan tetap kita alami detik demi detik di dalam mengucap syukur dan di dalam berharap sama Tuhan. Jadi dikatakan pun semakin mendekati akhir zaman, gak apa-apa. Semakin mendekati akhir zaman, semakin kita terus melekat sama Bapa kita yang baik. Mungkin bagi dunia akhir, tapi bagi kita, cahaya kehidupan itu semakin menyala hidup sampai kekekalan nanti. Amin. Mari terus kita jaga hubungan kita di dalam Tuhan, memuji firman-Nya, melangkah terus dalam hal yang Tuhan mau, dan menikmati cahaya kehidupan damai sejahtera yang selalu rindu Tuhan berikan buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.